Dan forum perdagangan Rusia-Indonesia kali ini adalah forum perdagangan yang paling besar dari yang sebelum-sebelumnya, di mana menurut beliau kehadiran perusahaan di bawah bendera Made in Rusia kini menjadi bentuk komitmen Rusia untuk memperkuat investasi dan kolaborasi teknologi di Indonesia, di mana secara keseluruhan katanya lebih dari 500 perusahaan dari kedua negara telah menjadi bagian dari misi ini dengan tujuan utama, yaitu untuk memfasilitasi perdagangan, investasi, dan juga kerjasama teknologi. Hari ini baru langkah awal, ujar Gruzdev. Bahkan dikutip dari sumber berita berikut, Rusia pun juga membidik pasar Indonesia dengan ekspor sektor prioritas nih bos. Di mana Rusia kini telah menetapkan 5 sektor prioritas ekspor ke Indonesia yang terdiri atas pertambangan, minyak dan gas, pertanian, teknologi kota pintar, dan produk konsumen. Hal ini pun dilakukan sambil mendorong penyelesaian perjanjian perdagangan bebas melalui Komisi Ekonomi Eurasia. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Pusat Ekspor Rusia, yaitu Veronika Nikisina, dalam forum bisnis Rusia-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin 14 April 2025 kemarin bos. Di mana awalnya ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan pusat pembangunan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara. Di Rusia, pasar Indonesia sangat menjanjikan dan menarik untuk kerjasama di semua bidang, ujar Nikisina. Dan selain itu sebaliknya bos, Indonesia kini juga membidik Rusia sebagai pasar alternatif di tengah tekanan tarif impor dari Amerika. Dikutip dari liputan6.com, baru-baru ini Ketua Komite Rusia Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, yaitu Bapak Didit Ratam, dalam forum bisnis Rusia-Indonesia 2025 telah menegaskan bahwa secara strategis, Indonesia kini telah membidik Rusia sebagai salah satu pasar alternatif dalam menghadapi tekanan tarif impor dari Amerika dan gejolak ekonomi global, bos. Nah, jadi maksudnya, kini negara kita pun berencana untuk meningkatkan perdagangan dengan Rusia. Jika Amerika masih ngotot memberikan tarif impor yang cukup tinggi kepada Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan di masa depan jika makin parah, Indonesia pun sepertinya bakal beralih ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Indonesia kini mulai menggarap pasar-pasar non-tradisional sebagai strategi diversifikasi ekonomi, di mana pasar non-tradisional ini katanya antara lain adalah Rusia, kemudian kita juga melihat Amerika Selatan dan Amerika Latin. Tetapi pasar Rusia ini merupakan pasar yang benar-benar terkembali karena mempengaruhi hubungan Indonesia sejak lama, ujar beliau. Mantap, mantap, jos.